Naga Sastra dan Sabuk Inten. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 80. Ketika para tamu bersama-sama dengan Ki Ageng Sora Dipayana dan Ki Ageng Lembu Sora naik ke pendapa, Sawung Sariti menggigit bibirnya. Ia tidak ikut serta dengan mereka, tetapi segera masuk rumahnya dengan wajah tegang. Wulungan serta anak buahnya pun menjadi seperti orang tersadar dari mimpi. Pertempuran itu bagi mereka merupakan suatu pertunjukan yang mengagumkan. Dua anak yang masih semuda itu telah dapat menunjukkan kemampuan mereka yang luar biasa. Yang seorang adalah murid Ki Ageng Sora Dipayana selain cucunya. Karena itu wajar bahwa anak muda itu menjadi perkasa, berbisik wulungan kepada anak buahnya. Namun yang seorang itu pun sangat mengagumkan. Siapakah gurunya itu? Mahesa Jenar, jawab salah seorang anak buahnya. Aku sudah tahu, bentak wulungan, namun perlahan-lahan pula, tetapi maksudku, siapakah Mahesa Jenar itu? Menurut dugaanku serta menurut cerita yang aku dengar Mahesa Jenar memang memiliki kemampuan yang luar biasa, namun ia tidak lebih daripada Sora Dwipayana sendiri. Lalu bagaimana mungkin muridnya menyamai murid Sora Dwipayana yang sakti itu? Anak buahnya mengangguk-anggukan kepala mereka. Pemimpinnya menjadi heran oleh kenyataan itu, apalagi mereka. Di pendapa, Sora Dwipayana segera mempersilahkan tamunya untuk duduk melingkar di atas tikar pandan yang putih. Dengan ramah ia menemui mereka seperti ia menemui sahabat lama yang telah lama berpisah darinya. Apalagi kepada Arya Salaka. Betapa rindu seorang kakek terhadap cucunya, seperti juga betapa rindu Arya kepada kakeknya. Dengan memandangi tubuh Arya, seperti tak akan pernah puas, Sora Dwipayana berkata, tubuhmu mekar seperti ilalang di musim hujan Arya. Meskipun di wajahmu tersirat, betapa keras derita yang kau alami selama ini, namun demikian kau menjadi batu karang yang kokoh kuat, tak hanyut oleh banjir yang bagaimanapun besarnya, tak goyah oleh angin yang bagaimanapun kencangnya. Arya menundukkan wajahnya. Ia menjadi terharu kembali mendengar pujian itu, seperti anak-anak yang terjatuh dan ditanyakan kepadanya, apakah kau terjatuh, sayang? Ki Ageng Lembu Sora menjadi tidak senang mendengar pujian itu. Sebagai seseorang yang selalu membanggakan diri serta putra satu-satunya Sawung Sariti, maka baginya pujian itu sangat menyakitkan hatinya. Karena itu, tiba-tiba ia minta diri kepada ayahnya, untuk sesuatu keperluan di belakang. Sora Dwipayana mengerti perasaan putra bungsunya itu. Karena itu tidak melarangnya. Sepeninggal Lembu Sora, Mahesa Jenar merasa lebih bebas untuk mengemukakan pendapatnya sebab dengan demikian, ia dapat mengatakan apa saja yang tersimpan di dalam hatinya, di dalam hati muridnya. Ki Ageng, berkata Mahesa Jenar kemudian, aku telah mencoba memenuhi perintah Ki Ageng, membawa Arya Salaka kemari. Mudah-mudahan Ki Ageng dapat menerima baktinya. Selain suatu kemungkinan yang baik bagi masa depannya, dan bagi rakyatnya. Tetapi aku menyesal bahwa kehadirannya telah ditandai oleh suatu perkelahian yang sama sekali tak dikehendakinya. Namun itu sama sekali bukan salahnya. Ki Ageng Sora Dwipayana mengangguk-anggukan kepalanya. Jawabnya, aku tahu Angger. Memang Arya Salaka tidak dapat dipersalahkan kalau ia terpaksa turun dari kudanya dan langsung terlibat dalam perkelahian itu. Sebagai anak muda yang pernah aku alami pula, darahnya tak sedingin darah orang tua-tua ini. Mahesa Jenar mengangkat wajahnya, sahutnya, jadi Ki Ageng melihat sejak awal kejadian itu? Ya, jawab Ki Ageng Sora Dipayana. Aku melihat sejak semula dari antara laskar Lembu Sora. Tetapi sengaja aku membiarkan mereka bertempur, sebab tiba-tiba timbullah keinginanku untuk mengetahui, sampai di mana kemampuan Arya Salaka. Sudah sekian lama anak itu meninggalkan aku. Dan sekarang ia dihadapkan pada suatu tugas yang berat, yang mungkin harus dihadapi dengan tenaganya. Sekarang Ki Ageng telah melihatnya, kata Mahesa Jenar. Aku telah melihatnya. Dan aku kagum atas apa yang aku lihat. Ki Ageng Dipayana meneruskan, seperti pernah aku katakan kepada Angger beberapa saat yang lalu, bahwa aku harus menjadikan Lembu Sora dan Sawung Sariti benteng pertahanan terakhir atas Banyu Biru dan Pamingit sepeninggal Gajah Sora. Aku tak mempunyai pilihan lain. Sebab orang-orang dari golongan hitam selalu mengarahkan matanya ke daerah kami yang sangat kami cintai ini. Dengan sekuat tenaga aku telah berhasil memisahkannya dari antara mereka, dari pergaulan yang menyedihkan.
Aku asah mereka pagi dan sore, siang dan malam. Dan aku berbangga atas hasilnya, meskipun secara batin belum memenuhi tuntutan hatiku. Sayang bahwa selama itu, aku tidak sempat menemukan Arya Salaka. Pernah aku meninggalkan Banyu Biru untuk mencari cucuku itu. Namun aku tak berhasil menemukan. Sedang daerah ini tak dapat aku tinggalkan terlalu lama. Karena itu aku pun segera kembali sebelum berhasil. Mangsa kasanga tahun yang lewat, aku pernah menyusur pantai utara. Aku pernah menemukan jejaknya, tetapi kemudian lenyap kembali. Mangsa kasanga tahun lampau? Mahesa Jenar mengulangi kata-kata itu di dalam hatinya seperti juga Kebokanigara dan Arya Salaka sendiri. Masa itu adalah masa pembajaan yang maha berat. Di mana ia terpaksa bersembunyi di atas bukit Karangtumaritis, di bawah sejuknya rumpun-rumpun bambu yang bersih di padepokan Panembahan Ismaya. Aku terlalu tergesa-gesa, Ki Ageng Soradipayana meneruskan, karena aku tidak sampai hati meninggalkan Banyu Biru seperti kataku tadi. Apalagi pada saat-saat terakhir, sekejap pun aku tak berani. Namun suatu keyakinan telah tertanam di dalam hatiku bahwa cucuku Arya Salaka masih selamat. Orang itu berhenti sejenak. Ia menarik nafas dalam-dalam, lalu sambungnya, tetapi aku belum tahu, apakah yang telah didapat anak itu selama perjalanannya di bawah asuhan Angger Mahesa Jenar. Tiba-tiba aku menyaksikan sesuatu yang sama sekali membuat hatiku mongkok. Arya Salaka telah menjadi anak muda yang luar biasa. Arya Salaka menundukkan wajahnya. Ia berbangga bukan karena ia merasa dirinya perkasa, tetapi ia berbangga karena eyangnya merasa bangga kepadanya. Dalam pada itu terdengar Mahesa Jenar berkata, semuanya adalah karena pangestu Ki Ageng serta karena darah yang mengalir di dalam tubuh anak itu. Apa yang aku lakukan hanyalah sekadar memberinya petunjuk-petunjuk. Ki Ageng Soradipayana mengangguk-angguk sambil tersenyum. Namun di dalam hatinya tersiratlah perasaan kagum dan heran. Mahesa Jenar ternyata mampu berbuat di luar dugaannya pula. Kalau ia dapat menjadikan Arya Salaka sedemikian mengagumkan, bagaimanakah dengan Mahesa Jenar itu sendiri? Pada saat ia berpisah dengan Mahesa Jenar itu, beberapa tahun lampau, Mahesa Jenar baru berada dalam tingkatan yang sejajar dengan Gajah Sora. Apakah yang sudah dicapainya selama ini? Sedang gurunya sudah lama tidak dapat memberinya tuntunan, sejak Ki Ageng Pengging Sepuh itu meninggal dunia. Ki Ageng Soradipayana mengangkat mukanya mendengar Mahesa Jenar berkata, barangkali Ki Ageng telah mengetahui maksud kedatangan kami. Karena itu kami serahkan persoalan kami kepada kebijaksanaan Ki Ageng. Bukankah maksud kami telah kami kemukakan pada hari kedatangan kami yang pertama? Ya, jawab Ki Ageng. Aku sudah mengetahuinya. Dan aku menjadi berdebar-debar karenanya. Mudah-mudahan Ki Ageng dapat menemukan kebijaksanaan, sahut Mahesa Jenar. Bagi kami, pertumpahan darah harus dihindari sejauh-jauh mungkin. Aku sependapat, jawab Ki Ageng pula. Namun apakah yang dapat aku lakukan adalah suatu ikhtiar. Aku sudah mencoba perlahan-lahan untuk mengubah pendirian Lembu Sora. Adakah Ki Ageng berhasil? Tanya Mahesa Jenar. Belum. Ia masih tetap pada pendiriannya, jawab Ki Ageng Soradipayana. Aku belum berani memaksanya. Sebab ia akan dapat terjerumus ke dalam lingkaran hitam, atau usaha yang lain. Meskipun aku tahu, bahwa pertentangan antara Lembu Sora dengan golongan hitam itu pun tak akan dapat dihindari pula. Aku kira kemungkinan itu kecil sekali Ki Ageng, sahut Mahesa Jenar. Bukankah golongan hitam telah mulai bertindak sendiri? Bahkan mereka telah mencoba untuk memaksa Lembu Sora menyerahkan keris Kiai Nagasasra dan Kiai Sabuk Inten yang mereka duga berada di Banyu Biru atau Pamingit. Angger benar, jawab Ki Ageng Soradipayana. Tetapi Angger belum mendengar perkembangan yang terakhir. Sejak Lembu Sora terpaksa berdiri, ia telah membuat hubungan baru dengan para bangsawan yang tidak puas atas pemerintahan Demak. Bukankah di Demak ada golongan yang merasa dirinya disingkirkan oleh Sultan? Sekar Sedalepen, tanya Mahesa Jenar terkejut. Ya. Dengan para emban dari Arya Penangsang, jawab Ki Ageng Soradipayana. Sudah seberapa jauhnya hubungan mereka? Tanya Mahesa Jenar pula dengan cemas. Ki Ageng Soradipayana diam sejenak. Tampaklah alisnya berkerut. Untunglah, jawabnya, belum terlalu jauh. Karena itu aku tidak akan mendesaknya lebih dalam lagi. Mahesa Jenar pun menjadi tertegun diam. Persoalan ini menjadi bertambah rumit.
Memang dengan tersisihkannya Arya Penangsang, Demak telah menyimpan sebuah persoalan yang mungkin akan meledak pada suatu saat. Tetapi Mahesa Jenar yakin, selama Sultan Trenggana masih memegang pimpinan pemerintahan, perpecahan itu akan dapat dibatasi. Tetapi bagaimanakah kemudian? Namun, yang dihadapi Mahesa Jenar sekarang adalah persoalan Banyu Biru. Di perbatasan kota ini telah berbaris dalam kesiagaan tempur Laskar Arya Salaka. Mereka menunggu sampai tengah malam atau sampai mereka melihat tanda panah api naik ke udara. Sehingga dengan demikian waktu mereka tidak terlalu banyak. Ki Ageng, kata Mahesa Jenar, Laskar Arya Salaka telah siap di perbatasan. Mereka menunggu keputusan sebelum tengah malam. Sekali lagi wajah Ki Ageng Sora Dipayana berkerut-kerut. Tampaklah betapa suram hati orang tua itu. Pada saat yang sempit, ia dihadapkan pada pilihan yang sangat sulit. Berilah aku waktu sampai besok, jawabnya. Sayang, Ki Ageng, jawab Mahesa Jenar, kalau tengah malam ini Arya tidak datang kembali, mereka akan bergerak. Orang tua itu menarik nafas panjang. Tetapi ia belum menjawab. Mahesa Jenar, Kebokanigara, Wanamerta dan Arya Salaka, kemudian menjadi iba melihat orang tua itu menghadapi persoalan yang hampir tak terpecahkan. Tetapi apakah yang dapat dilakukannya? Angger, tiba-tiba orang tua itu berkata, marilah kita usahakan agar setidak-tidaknya pertempuran tidak berkobar besok pagi. Mahesa Jenar tidak segera menjawab. Baginya sendiri, usaha ini adalah usaha yang paling baik. Bahkan kalau mungkin untuk seterusnya. Tetapi bagaimana? Persoalannya akan menjadi sederhana kalau Lembu Sora dapat menarik diri dan menyerahkan tanah ini. Orang tua itu meneruskan, dan aku akan mengusahakannya. Tetapi tidak sekarang, di mana ia baru saja dibakar oleh kemarahan melihat anaknya tak dapat menguasai lawannya. Ia berhenti sejenak. Berilah aku waktu. Biarlah 1 atau 2 orang pengikutmu itu kembali ke pasukanmu. Ki Ageng Sora Dipayana berkata kepada Arya, biarlah ia membawa perintah darimu supaya laskarmu menunggumu sampai besok. Apakah ia dapat melewati laskar Paman Lembu Sora? Tanya Arya, yang agaknya ingin memenuhi permintaan kakeknya. Mahesa Jenar menjadi agak berlega hati mendengar pertanyaan itu. Mudah-mudahan Arya sempat menahan dirinya, sehari atau 2 hari. Kalau anak itu yang memerintahkan, ia mengharap laskarnya akan mentaatinya. Ia akan diantar oleh orang-orang pamanmu, jawab Sora Dipayana. Arya Salaka memandang wajah Mahesa Jenar minta pertimbangan. Maka berkatalah Mahesa Jenar, tidakkah laskar Lembu Sora akan mendahului besok pagi? Aku akan mencoba untuk mencegahnya. Setidak-tidaknya menunda sampai lusa, jawab orang tua itu. Mahesa Jenar mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian kepada Arya Salaka ia berkata, Arya, kau dapat memerintahkan 2 orangmu kembali. Eyangmu akan menyelamatkan perjalanannya. Terserahlah kepada paman, jawab Arya Salaka. Mahesa Jenar menarik nafas. Timbullah kembali harapannya untuk menyelesaikan setiap persoalan tanpa pertumpahan darah. Maka ia pun kemudian berkata, kalau kau sependapat Arya, kau dapat minta sehelai rotan, tulislah perintah itu. Arya melaksanakan nasihat gurunya. Dari kakeknya ia mendapat sehelai rontal, yang kemudian ditulisnya perintahnya, singkat namun jelas. Tunggu aku kembali, jangan bergerak sendiri-sendiri sebelum ada perintahku. Aku akan berada di antara kalian sebelum tengah hari besok. Teruskan perintah ini ke sayap pasukan. Laskar Pamingit tak akan bergerak besok. Sebelum Arya memerintahkan 2 orangnya yang semula membawa obor untuk kembali ke induk pasukan, Ki Ageng Sora Dipayana memanggil Lembu Sora duduk di antara mereka. Dengan nada seorang ayah ia berkata, Lembu Sora, aku minta orangmu untuk mengantarkan orang Arya Salaka kembali ke pasukannya dengan membawa pesan dari kemenakanmu itu. Lembu Sora memandangi ayahnya dengan tegang. Apakah pesan itu? Terdengarlah ia bertanya. Ki Ageng Sora Dipayana tidak menjawab. Ia minta Arya menunjukkan pesannya, yang kemudian dibaca oleh Lembu Sora dengan dahi yang berkerut. Mula-mula ia ingin menolak permintaan ayahnya itu, namun tiba-tiba mendapat pikiran lain. Apakah maksud penundaan itu? Ia mencoba menegaskan. Aku minta kepadanya, jawab ayahnya. Sebab ada yang ingin aku bicarakan dengan kau dan cucu Arya Salaka. Tak ada yang dapat dibicarakan, potong Lembu Sora. Ada, sahut ayahnya singkat. Tidak ada persoalan, ulang Lembu Sora.
Ada, kembali ayahnya menyahut. Lembu Sora berdiam. Ia mengumpat di dalam hati. Adakah ayahnya akan memaksakan pendapatnya kepadanya? Ia tidak akan pedulikan itu. Ia mempunyai pasukan yang cukup banyak. Meskipun seandainya di dalam laskar Arya Salaka terdapat orang-orang yang sakti, namun jumlah laskar dalam setiap pertempuran akan turut serta mengambil peranan. Dalam penilaiannya, di dalam laskar Arya Salaka, tidak ada seorang pun yang harus disegani. Mahesa Jenar, Wanamerta dan orang yang datang bersama Mahesa Jenar itu, adalah orang yang sama sekali tidak menakutkan, meskipun menurut laporan ada orang yang pernah mempertunjukkan kesaktian, pada saat ia melindungi bantaran. Namun, Lembu Sora tidak cemas menghadapinya. Meskipun demikian, apabila ayahnya tidak berkenan di hatinya, atas tindakannya itu, maka yang terbaik adalah memperkuat pasukannya, memperbesar jumlah orang-orangnya. Karena itu, waktu yang sehari, yang diperlukan oleh ayahnya itu akan menguntungkannya pula. Malam nanti ia dapat memerintahkan orangnya kembali ke Pamingit. Ia harus kembali dengan segenap laskar cadangan dan laskar remaja. Dengan demikian ia mengharap bahwa ia akan berhasil memusnahkan Arya Salaka. Karena pertimbangan itulah maka kemudian ia berkata, terserahlah kepada ayah. Kalau ayah memandang perlu untuk membiarkan laskar yang berkeliaran di perbatasan itu memperpanjang umurnya dengan sehari lagi. Arya Salaka tersinggung benar mendengar kata-kata pamannya. Tetapi ketika ia akan menjawab, terasa Mahesa Jenar menggamit tumitnya, sehingga akhirnya tak sepatah kata pun yang terucapkan. Mahesa Jenar pun sama sekali tak memberi tanggapan apa-apa atas kata-kata Lembu Sora itu. Nah, kata Ki Ageng Soradipayana, berilah aku 2 orang itu. Lembu Sora menebarkan pandangannya ke halaman. Ketika dilihatnya Wulungan, ia berteriak memanggil. Wulungan pun kemudian berjalan mendekatinya, dan berdiri di bawah tangga pendapa. Ada perintah Ki Ageng, ia bertanya. Suruhlah 2 orangmu mengantar kedua orang ini kembali ke induk pasukannya, perintah Lembu Sora. Wulungan ragu sejenak, sampai Lembu Sora mengulanginya, 2 orang sampai perbatasan, lewat penjagaan terakhir. Wulungan mengangguk hormat. Ia tidak perlu tahu, apakah yang terjadi. Yang dapat dilakukan adalah memanggil 2 orang dari laskarnya untuk mengantar 2 orang laskar Arya Salaka, melampaui penjagaan terdepan, supaya mereka berdua tidak mendapat gangguan apapun. Sepeninggal kedua orang yang bertugas untuk mengabarkan kelambatan Arya, Mahesa Jenar bermaksud untuk mengadakan pembicaraan-pembicaraan pendahuluan. Namun Ki Ageng Soradipayana berkata dengan tertawa, jangan kita berbicara mengenai persoalan-persoalan yang rumit. Aku akan berpesta karena aku telah menemukan kembali cucuku yang hilang. Kepada Lembu Sora ia berkata, Lembu Sora, marilah kita lupakan sejenak. Untuk malam ini saja pertentangan-pertentangan yang ada di dalam dada kita. Kalau aku besok atau lusa, harus menghadap kembali kepada Yang Maha Esa, aku akan meninggalkan kalian dengan senyum di bibirku. Aku akan mengenang peristiwa malam ini. Makan bersama-sama dengan anak cucuku, serta tamu-tamuku yang baik hati. Lembu Sora tidak dapat menolak permintaan ayahnya itu. Dengan hati berat, ia terpaksa menyelenggarakan juga makan bersama seperti yang dikehendaki oleh ayahnya, bersama-sama dengan tamu-tamu yang sama sekali tak dikehendaki kehadirannya, dengan Arya Salaka, Saung Sariti dan Wanamerta. Lembu Sora terpaksa mempersilakan mereka masuk ke peringgitan, di mana telah disediakan makanan serta segala lauk pauknya di atas tikar pandan yang bersih. Tetapi demikian kaki Arya melampaui telundak pintu, demikian terasa jantungnya berdenyut. Disitulah ia beberapa tahun yang lalu bermain-main. Di atas telundak itu pula kadang-kadang ia duduk. Dan di situ pula ia selalu melihat ayah bundanya duduk bersama-sama, kalau malam turun, sehabis makan sore. Tiba-tiba saja ia teringat pada ibunya. Kenapa baru sekarang? Agaknya semula hatinya terampas oleh kemarahannya kepada Saung Sariti, sehingga ia tidak ingat lagi kepada kepentingan-kepentingan lain. Karena itulah maka tiba-tiba ia menjadi gemetar. Matanya berkisar dari pintu ke pintu untuk menanti, barangkali dari sanalah ibunya akan keluar untuk menjumpainya. Tetapi sampai ia duduk di atas tikar pandan menghadapi hidangan makan, ibunya belum juga nampak. Untuk sementara ia mencoba menahan hatinya. Namun akhirnya keluar juga pertanyaan kepada kakeknya, Eyang, adakah Eyang memperkenankan aku untuk menemui ibuku? Ki Ageng Soradipayana tersentak mendengar pertanyaan itu. Untuk sesaat tiba-tiba ia terpaku diam dengan wajah yang berkerut.
Melihat perubahan wajah itu, Arya Salaka terkejut pula. Karena itu ia mendesak, "Eyang, apakah ibu selamat?" Orang tua itu mengangguk-angguk. Jawabnya, "Ya, Arya, ibumu selamat." Arya tidak puas dengan jawaban itu. Maka ia bertanya kembali, "Tetapi kenapa ibu tidak datang menemui aku sekarang? Atau akulah yang harus menghadap?" Ki Ageng Sora Dipayana melemparkan pandangannya kepada Ki Ageng Lembu Sora. Dengan ragu-ragu ia berkata, "Lembu Sora, jawablah pertanyaan kemenakanmu itu." Arya Salaka dan Mahesa Jenar menjadi gelisah karenanya. Maka ketika Lembu Sora tidak segera menjawab, Arya mendesak lagi, "Di mana ibu, paman?" Lembu Sora membetulkan letak duduknya. Kemudian ia berkata, meskipun sama sekali tidak memandang wajah Arya Salaka. "Ayah, aku sudah berkata sebelumnya, bahwa Mbak Yu Gajah Sora perlu mendapat perlindungan dan ketentraman sepeninggal Kakang. Di Pamingit, Nyai Lembu Sora akan dapat menemaninya, serta sekadar memberinya ketentraman dan ketenangan." Sekali lagi Arya merasa tersinggung. Agaknya pamannya benar-benar tidak mau mengakui kehadirannya. Meskipun demikian, hatinya berlega pula. Ternyata ibunya masih selamat, meskipun tidak segera dapat ditemuinya. Namun dengan demikian, ia masih mempunyai harapan bahwa pada suatu saat ia akan dapat membawanya kembali ke Banyu Biru. Arya menarik nafas dalam. Kepada eyangnya ia berkata, "Eyang, betapa rinduku pada bunda. Namun kali ini kerinduanku terpaksa masih aku simpan di dalam dada. Mudah-mudahan aku akan segera dapat menemuinya." "Mudah-mudahan Arya," jawab eyangnya singkat. Yang kemudian disambungnya dengan cepat, "Tapi jangan lupakan permintaanku. Marilah kita makan bersama. Lupakanlah segala persoalan, supaya aku tidak menyesal kelak." Tak seorang pun menjawab. Ki Ageng Sora Dipayana mendahului menikmati hidangan yang tak seberapa baik sebagaimana lazimnya makan yang disediakan di daerah darurat, di mana setiap saat peperangan dapat berkobar. Meskipun demikian, orang tua itu makan dengan lahapnya seolah-olah benar-benar untuk yang terakhir kalinya. Mahesa Jenar, Kebo Kanigara dan Wanamerta pun berusaha untuk makan sebaik-baiknya, meskipun sore tadi mereka telah makan kenyang-kenyang. Hanya Arya Salaka yang agaknya tidak dapat menekan perasaannya, sehingga setiap kali ia menelan, setiap kali ia merasakan detak jantungnya semakin cepat. "Betapa enaknya makanan yang kau sajikan Lembu Sora," ayahnya memuji. Lembu Sora sama sekali tidak menaruh minat pada pujian itu. Sore tadi ayahnya juga sudah makan makanan yang sama. Tetapi sore tadi ayahnya sama sekali tidak memujinya. Suatu peristiwa yang jarang-jarang terjadi, orang tua itu meneruskan. "Makan bersama anak cucu. Alangkah nikmatnya. Kalau saja hal yang demikian ini dapat aku alami tidak hanya sekali. Aku mengharap untuk dapat makan bersama dengan kedua anakku, kedua menantuku dan kedua cucuku." Tak seorang pun yang menjawab kata-kata itu. Maka orang tua itu meneruskan, "Memang agak berbedalah hidup di antara dinding rumah yang sempit, dengan hidup di udara luas. Tetapi aku kira ada juga perasaan yang serupa dengan perasaanku ini. Apalagi perasaan orang-orang tua. Mereka pun, aku kira, ingin selalu dapat menikmati hidup mereka yang tinggal beberapa tahun lagi. Mereka ingin selalu dekat dengan anak-anak mereka, menantu-menantu mereka dan cucu-cucu mereka. Mereka akan mengutuk setiap usaha memisahkan mereka itu. Mereka akan bersedih hati kalau melihat anak cucunya bercerai-berai. Apalagi kalau orang-orang tua itu tahu bahwa anak cucunya bertengkar satu sama lain. Sebab dalam pertengkaran itu, orang-orang tualah yang pasti akan kehilangan. Siapapun yang kalah dan siapapun yang menang." Tiba-tiba nasi di mulut Lembu Sora terasa betapa keras dan kering, sehingga ketika ia menelannya, segera ia menyusulnya dengan minum hampir semangkuk penuh. Meskipun demikian ia tak berkata sepatah kata pun. Tetapi, tiba-tiba terdengarlah Sawung Sariti tertawa disusul dengan kata-katanya, "Alangkah pendeknya hidup bagi orang tua. Beberapa tahun lagi mereka harus meninggalkan dunia ini. Tetapi bagi Naka muda, hidup ini akan dihadapinya dengan penuh gairah." Semua mata memandang ke arah anak muda itu. Dengan sikap yang angkuh ia meneruskan, "Bagi orang-orang tua, sisa hidup mereka menikmati sebaik-baiknya. Tetapi dengan demikian seharusnya mereka tidak menutup kemungkinan bahwa anak-anak muda harus berusaha untuk mencapai suatu masa yang cemerlang. Cemerlang baginya, sebagaimana yang dicita-citakan."
Ki Ageng Sora Dipayana mengerutkan dahinya, sambil mengangguk-angguk, ia menyahut, Sawung Sariti benar. Seharusnya orang-orang tua tidak menghalangi cita-cita mereka. Cita-cita yang luhur, cita-cita yang ditandai oleh kehangatan jiwa menghadapi alam. Namun seharusnya dengan suatu tanggung jawab yang masak pula. Kepada diri sendiri, kepada angkatannya dan kepada cita-cita sendiri. Namun lebih daripada itu, pertanggungan jawab tertinggi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena itulah maka pencapaian cita-cita betapapun indahnya, harus dilakukan di jalan Allah. Di jalan yang telah dibatasi oleh hukum-hukumnya. Kembali ruang itu direnggut oleh kesepian. Tak seorang pun yang berkata-kata lagi. Yang terdengar adalah mulut-mulut mereka mengunyah makanan yang disuapkan oleh tangan-tangan mereka. Tetapi mereka sudah tidak dapat merasakan lagi betapa asinnya garam dan betapa manisnya gula. Sawung Sariti tidak senang mendengar kata-kata kakeknya meskipun ia berdiam diri. Ia tahu bahwa ayahnya telah melakukan beberapa kesalahan, meninggalkan kejujuran dan kebenaran. Namun ia tidak menyesal bahwa ayahnya telah melakukannya. Meskipun Sawung Sariti merasakan pula kemutlakan untuk memusnahkan golongan hitam, namun tanpa disengajanya, ia telah melakukan hal-hal yang serupa, sebagaimana pernah dilakukan oleh golongan hitam. Ki Ageng Sora Dipayana pun tidak berkata-kata lagi. Ia merasa bahwa keadaan belum memungkinkan untuk menyalurkan pendapatnya. Meskipun ia merasa bahwa kemungkinan masih ada. Tetapi yang tidak dapat dibacanya adalah ukiran di dinding hati anak serta cucunya. Ki Ageng Lembu Sora dan Sawung Sariti. Siapa yang menentang arus harus disingkirkan. Karena itu, setelah mereka selesai, Ki Ageng Sora Dipayana berkata, tamu-tamuku yang terhormat, beristirahatlah kalian di sini. Beristirahatlah dengan tenang. Sebab tak akan terjadi apapun malam ini dan besok pagi. Bukankah begitu Lembu Sora? Lembu Sora tidak menjawab. Ia hanya mengangguk dengan sengaja. Bagus, kata orang tua itu pula. Sebelum kau lupa Lembu Sora, perintahkan kepada laskarmu. Jangan bergerak sampai besok. Lembu Sora juga tidak menjawab, selain mengangguk pula. Di manakah tamu-tamumu kau persilahkan beristirahat? Tanya Ki Ageng Sora Dipayana. Di sana, jawab Lembu Sora sambil menunjuk Gandok Wetan dengan dagunya. Sikap itu memang sama sekali tidak menyenangkan, namun Mahesa Jenar, Kebokanigara, Wanamerta dan Arya Salaka menahan kekecewaan di dalam hatinya. Mereka sama sekali tidak memberikan kesan apapun atas kekecewaan itu, sebagai tanda terima kasih mereka kepada Ki Ageng Sora Dipayana atas usahanya, memecahkan persoalan antara kedua cabang aliran darahnya. Silahkan Angger. Ki Ageng Sora Dipayana mempersilahkan. Aku mengharap Angger berdua dan cucu Arya Salaka beserta Wanamerta besok pagi untuk mengadakan pesta kembali. Pesta sederhana, namun berkesan di hati orang-orang tua seperti aku. Ki Ageng Sora Dipayana tidak menunggu jawaban. Ia berjalan mendahului ke Gandok Wetan. Tamu-tamunya segera mengikuti pula tanpa berkata sepatah kata pun. Di Gandok Wetan, beberapa orang Lembu Sora datang mengantarkan tikar pandan rangkap, yang kemudian dibentangkan di lantai. Di sanalah Arya Salaka beserta rombongannya akan beristirahat. Silahkan Angger. Ki Ageng mempersilahkan kembali. Sedemikian adanya. Besok aku akan mengajak Lembu Sora bertemu dengan kalian. Apapun yang akan kita putuskan bersama. Agal atau alus. Namun yang harap kalian ketahui, kemampuanku sangat terbatas. Aku menyesal bahwa Lembu Sora dan anaknya tak dapat aku kuasai lagi dengan baik. Mudah-mudahan kita tak perlu memeras keringat Ki Ageng, sahut Mahesa Jenar, apalagi darah. Mudah-mudahan. Orang tua itu bergumam. Kemudian setelah mempersilahkan tamunya beristirahat sekali lagi, Ki Ageng Sora Dipayana meninggalkan mereka di Gandok Wetan. Tidak banyak yang mereka percakapkan. Mereka akan mempergunakan waktu istirahat itu sebaik-baiknya. Mereka percaya kepada Ki Ageng Sora Dipayana, bahwa tak akan terjadi sesuatu malam ini sampai besok. Malam itu Ki Ageng Lembu Sora memerintahkan kepada laskarnya di garis pertama untuk menunda gerakan mereka. Ada sesuatu yang sedang dipersiapkan. Bukan kemungkinan untuk menyelesaikan masalah Banyu Biru dengan baik, namun yang dipersiapkan adalah memperbanyak jumlah laskarnya. Sejalan dengan itu, 2 orang telah diperintahkannya pula untuk pergi ke Pamingit.
Besok menjelang malam, Laskar Cadangan dan Laskar Remaja harus sudah masuk kota Banyu Biru, langsung menempatkan diri di garis pertahanan. Sebab menilik persiapan Laskar Arya Salaka, mereka akan memasuki kota dalam 3 gelar, lewat sebelah timur, barat, dan induk pasukan akan menusuk dari utara. Karena itu, Lembu Sora harus menyesuaikan diri dalam kesiagaan 3 gelar penuh. Bahkan Lembu Sora menyiapkan kelompok-kelompok kecil yang harus mengacaukan gelar sayap-sayap pasukan Arya Salaka dari lambung. Pasukan cadangan ini akan merupakan pasukan penentu. Sebab menurut perhitungan Lembu Sora semula, Laskar Arya Salaka adalah laskar yang sama sekali tak teratur, dan tak memiliki daya tempur yang baik. Menurut penilaiannya, laskar itu semula hanyalah laskar yang dipimpin oleh Bantaran dan Penjawi. Apakah yang dapat diberikan oleh kedua orang itu kepada laskarnya, sehingga ia tidak perlu mengerahkan segenap kekuatannya? Tetapi kemudian Lembu Sora berpikir lain. Daripada ia harus mengulangi untuk kedua atau ketiga kalinya, baiklah sekaligus dimusnahkan sajalah Laskar Arya Salaka itu bersama-sama dengan Arya Salaka, Wanamerta dan kedua orang yang menyertainya itu. Tetapi adalah di luar perhitungan bahwa di dalam Laskar Arya Salaka terdapat 2 orang yang harus diperhitungkan pula, Ki Dalang Mantingan dari Wanakerta dan Gembala bertenaga raksasa dari Karangpandan di kaki Gunung Kelut. Wirasaba, Bantaran dan Panjawi itu jauh sebelum mereka bertemu kadang-kadang disebut seruling gading. Apalagi kemudian datang bersama-sama dengan Arya Salaka, orang-orang seperti Mahesa Jenar, Kebokanigara dan Wanamerta. Maka Laskar Arya itu sebenarnya merupakan laskar yang telah ditempa lahir dan batin. Dalam hal itu, Ki Ageng Sora Dipayana lah yang mempunyai perhitungan yang mendekati kebenaran. Karena itulah maka ia sudah dapat membayangkan bahwa apabila terjadi peperangan antara kedua cabang aliran darahnya itu, maka akan habislah nama yang pernah dipupuknya selama ini, perguruan Pangrantunan. Hancur seperti gunung berapi yang kokoh kuat, namun pecah karena kekuatan yang terkandung di dalam perutnya sendiri. Ketika matahari kemudian menjenguk dari balik bukit, Mahesa Jenar dan Arya Salaka beserta Kebokanigara dan Wanamerta segera membersihkan dirinya di sendang kecil di sebelahnya. Tetapi mereka menjadi terkejut ketika terjadi hiruk-pikuk di halaman. Karena itulah maka sebelum mereka sempat berpakaian dengan baik, mereka terpaksa berdiri merapat dinding gandok, untuk dapat mendengar apakah yang telah menyebabkan keributan itu. Dari pendapat terdengarlah suara Ki Ageng Lembu Sora keras, "Adakah kau sudah sampai di Pamingit?" "Belum Ki Ageng, di tengah perjalanan kami jumpai Adi Sardu ini," jawab seseorang yang berdiri di halaman dengan memegangi kendali kudanya. "Sardu," teriak Ki Ageng Lembu Sora. "Ya Ki Ageng," jawab yang disebut Sardu dengan cemas. Ia melangkah maju. Tangannya juga memegang kendali kudanya. "Benarkah laporan itu?" "Sedang merebus air." "Benar, Ki Ageng." Dari celah-celah daun pintu gandok, Mahesa Jenar, Kebokanigara, Wanamerta dan Arya Salaka dapat melihat bahwa wajah Lembu Sora menjadi merah padam. Di belakangnya berdiri Sawung Sariti dengan tegangnya. Sedang di sampingnya tampak Ki Ageng Sora Dipanaya dengan wajah suram. "Aku sudah menduga," teriak Ki Ageng Lembu Sora, kemudian kepada ayahnya ia berkata, "Bukankah apa yang aku katakan itu benar-benar terjadi?" "Apa yang pernah kau katakan kepadaku?" bertanya Ki Ageng Sora Dipayana. "Bukankah ini permainan kotor?" sahut Lembu Sora. "Aku tak akan dapat dikelabuhi lagi. Persekutuan yang memuakan dari orang gila." Ki Ageng Sora Dipayana mengangguk-angguk. Agaknya ia dapat menebak perasaan yang berkobar di dalam dada anaknya. Karena itu ia berkata, "Jangan tergesa-gesa Lembu Sora. Aku mempunyai sangkaan lain." Ayahnya mencoba untuk menyabarkannya. "Tak akan salah lagi," bantah Lembu Sora. "Jangan tergesa-gesa Lembu Sora," ayahnya mencoba untuk menyabarkannya. "Wulungan!" tiba-tiba Ki Ageng Lembu Sora berteriak keras. Dari regol halaman, Wulungan datang berlari-lari. Pedang yang tergantung di lambungnya berjuntai-juntai hampir menyentuh tanah. Dengan tangan kirinya ia mencoba untuk menahan pedangnya, supaya tidak mengganggu langkahnya. "Panggil mereka, siapkan laskarmu di halaman ini," teriak Lembu Sora. "Baik Ki Ageng," jawab Wulungan. Ketika kemudian Wulungan memandang ke arah Gandok Wetan, berdebarlah hati Mahesa Jenar, Kebokanigara, Wanamerta serta Arya Salaka. Apakah yang sudah terjadi, pikir mereka. Tetapi melihat Wulungan itu benar-benar melangkah ke arah pintu gandok itu. "Ada sesuatu yang tidak beres," bisik Kebokanigara.
Mahesa mengangguk. Bersamaan dengan itu Arya segera menyambar tongkatnya yang tersandar di dinding. Apakah yang akan mereka lakukan? Bisiknya. Entahlah, jawab gurunya. Apakah mereka sengaja menunggu sampai pagi supaya kami tidak bisa memberikan tanda anak panah api? Tanya Arya. Tapi panah sendaran masih ada, kata Mahesa. Bukankah demikian Paman Wanamerta? Ya, jawab Wanamerta, panah itu masih ada padaku. Mereka tidak berkata-kata lagi ketika Wulungan sudah berdiri di muka pintu. Yang kemudian dengan sopan ia berkata, Angger Arya, ada pesan dari Pamanda untuk Anda. Arya memperbaiki kainnya sambil melangkah keluar pintu. Adakah sesuatu yang penting sekali Paman? Aku tidak dapat mengatakannya, jawab Wulungan, baiklah kami segera akan datang, jawab Arya. Tetapi Wulungan tidak segera pergi. Ketika Arya kemudian masuk kembali, terdengar orang itu berkata dari luar pintu, marilah Ngger, Pamanda agaknya tergesa-gesa. Arya segera keluar kembali dengan tombak di tangannya. Di belakangnya berjalan Wanamerta. Di pinggangnya tersangkut bumbung yang tidak saja berisi panah sendaren tetapi juga panah berujung tajam. Sedang di tangan kanannya tergenggam busur yang besar, dengan bola besi sebesar salak di kedua ujungnya. Busur itu dalam keadaan terpaksa akan dapat dipergunakan sebagai senjata pemukul yang berbahaya. Ketika kedua orang pembantunya diperintahkan untuk mendahului membawa perintah Arya, busur itu dimintanya. Di belakang mereka berjajar dua orang yang masing-masing menyimpan di dalam dirinya ilmu perguruan pengging, Mahesa dan Kanigara. Sambil berjalan Wanamerta berharap mudah-mudahan orang yang telah ditentukan untuk menangkap bunyi panah sendaren tidak meninggalkan tempat mereka, sehingga dengan demikian mereka akan dapat melangsungkan setiap berita yang disampaikan apabila terjadi sesuatu. Ketika Arya sampai di ujung tangga, dan ketika ia hampir naik ke atas tangga itu, Lembu Sora membentak, aku tidak mengharap kau naik. Arya terkejut, perlakuan itu terlalu kasar. Tapi ia ingin tahu persoalan apa yang membuat pamannya bersikap demikian. Apakah persoalan itu masuk akal atau cuma suatu cara memancingnya ke dalam suatu pertengkaran? Karena itu ia pun berhenti pula. Lembu Sora memandangnya dengan mata menyala-nyala. Ketika Arya membalas pandangannya ia membentak, aku kira kau benar-benar lelaki seperti yang aku duga. Sekarang katakan kepadaku apa yang sedang kau lakukan sekarang? Arya menjadi bingung, ia menjawab, aku tidak tahu maksud paman. Lembu menyibirkan bibirnya sambil sesekali meludah ke lantai, kau berhasil menarik sebagian laskarku ke Banyu Biru. Sekarang kau pergunakan laskar hitam untuk memukul Pamingit. Kata-kata pamannya itu bagi Arya seperti suara petir yang meledak di ubun-ubunnya. Bahkan Mahesa Jenar, Kebo Kanigara dan Wanamerta sampai bergeser maju selangkah. Apa yang paman katakan? Arya ingin penjelasan. Sudah kau dengar, jawab Lembu Sora. Bohong, bantah Arya. Hatinya telah benar-benar panas. Apalagi dengan tuduhan pamannya yang sangat menyakitkan hati itu. Tak ada yang akan memaksa kau mengakui perbuatan curang itu. Namun kau tidak akan dapat mengingkari bahwa laskar di perbatasan yang sama sekali tak berarti itu ternyata hanya suatu cara untuk memancing laskar Pamingit, sahut Lembu Sora keras. Tidak benar. Arya menjadi gemetar karena marahnya. Tetapi dengan demikian kata-katanya seperti tertahan di kerongkongan. Katakan kepadaku, sambung Lembu Sora, apa sebabnya kalian tidak segera menyerang sejak kemarin dulu atau sejak seminggu yang lalu? Apa hubungan kalian dengan kedatangan orang-orang dari Nusa Kambangan beberapa minggu lampau, kemudian menyusul orang yang bernama Mahesa Jenar itu kemari? Apa? Kalian tidak akan dapat membantah bahwa kalian benar-benar telah bekerja bersama dengan mereka. Kalau tidak, mereka tidak akan secara kebetulan menduduki Pamingit menjelang ayam berkokok untuk yang kedua kalinya pagi tadi. Bohong, sekali lagi suara Arya yang bergetar terhenti di kerongkongannya. Mahesa Jenar tahu hal itu, sebagaimana yang pernah terjadi. Arya bukan orang yang pandai berbantah. Karena itu dengan tenang ia melangkah maju untuk mewakili muridnya berkata, Ki Ageng Lembu Sora, jangan menuduh kami seperti menuduh pencuri. Kami bukan sebangsa pengecut yang tidak percaya pada diri sendiri, sehingga kami telah kehilangan harga diri, bekerja bersama dengan golongan hitam. Golongan yang akan terkutuk sampai 1000 keturunan. Lembu Sora tertawa terbahak-bahak. Tertawa untuk melepaskan kemarahan yang hampir tak tertahan lagi.
Kemudian dengan menunjuk kepada Sardu ia berkata keras-keras, berkatalah kepadanya. Berkatalah bahwa kalian telah mencoba mencuci tangan. Namun orang itu menyaksikan dengan mata kepala sendiri, orang-orang golongan hitam menduduki Pamingit. Membakari rumah-rumah dan segala isinya. Orang itu mendengar dengan telinga yang melekat di batok kepalanya, bahwa orang-orang golongan hitam itu berteriak-teriak. Tak ada gunanya kalian mengirim orang ke Banyu Biru. Banyu Biru telah dihancurkan oleh Arya Salaka dan Mahesa Jenar. Apa katamu? Tiba-tiba Mahesa Jenar teringat kepada seekor kuda yang berlari dengan meninggalkan debu yang putih dan menghilang di Cakrawala siang kemarin, ketika Laskar Arya sedang berjalan ke perbatasan. Karena itulah maka ia berkata di dalam hatinya, gila. Orang-orang golongan hitam itu benar-benar mempergunakan kesempatan ini. Namun kepada Lembu Sora ia menjawab, kau terlalu tergesa-gesa mengambil kesimpulan. Kalau orang-orang golongan hitam itu mempergunakan setiap kesempatan di dalam kekeruhan, adalah mungkin sekali. Karena itulah maka aku selalu menganjurkan kepada Arya Salaka, untuk menempuh jalan yang tidak memungkinkan golongan hitam itu mengambil kesempatan. Tetapi kau telah memaksa untuk memagari kota ini dengan pasukannya. Kau sama sekali tidak bermaksud menyelesaikan masalah Banyu Biru dengan baik. Kau hanya ingin menjajaki keteguhan tekad kami untuk melindungi daerah ini. Ketika kau merasa tidak mampu lagi untuk berbuat sesuatu, kau meleburkan dirimu ke dalam tubuh golongan hitam itu. Mahesa Jenar akhirnya menjadi marah pula. Meskipun ia masih mencoba menahannya. Katanya, kami adalah orang-orang yang menempatkan diri kami di dalam lingkungan yang menganggap bahwa golongan hitam harus dimusnahkan. Sekali lagi Lembu Sora tertawa untuk melepaskan kemarahannya yang semakin memuncak. Sama sekali bukan tertawa karena ia menjadi gembira. Katanya meledak seperti guru, Mahesa Jenar. Sejak semula aku sudah curiga kepadamu. Kepada Kakang Gajah Sora aku sudah pernah memperingatkan bahwa orang Pandanaran ini, kenapa demikian mengikat diri di Banyu Biru. Sejak lenyapnya Kiai Nagasasra dan Kiai Sabuk Inten dari Walangkan di Banyu Biru, sebenarnya aku sudah dapat mengambil kesimpulan, bahwa kau adalah salah seorang dari mereka. Salah seorang dari golongan hitam. Dada Mahesa Jenar seperti akan meledak mendengar tuduhan itu. Ia benar-benar marah. Karena itulah maka ia melangkah selangkah maju. Bersambung ke bab 81. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.